sudah ada nggih. Langsung aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini pagi yang cerah, insya Allah. Jadi ini di depan kita sudah ada Fauzi Ade Priyatna. Ya, ini wajah baru dengan stok lama. Enggak Pak. Turun. Sugeng Enjang, Assalamualaikum. Kita izin mulai nggih. Saya ini ditugaskan Mas Hastomo untuk mengantarkan mahasiswa atas nama Fauzi Ade Priyatna akan maju untuk ujian. Ini proposal, Masya Allah. Iya, saya pikir sudah seminar hasil. Masih proposal karena Fauzi ini nampaknya perfeksionis. Jadi tidak pede dengan proposal yang tipis begitu. Tapi sudah ada beberapa data sebetulnya. Persepsi saya ini adalah seminar hasil begitu. Tapi ternyata proposal, nggak apa-apa. Nanti mungkin langsung bisa dikebut saja untuk ujian-ujian selanjutnya. Judulnya analisis penggunaan dana desa pada bidang lingkungan hidup di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu mohon Prof. Hartuti untuk bisa membantu jalannya ujian proposal ini dan waktu layar saya serahkan. Terima kasih. Baik, matur nuwun Prof. Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Saudara Fauzi Ade Priyatna, apakah Saudara sudah siap untuk memaparkan proposal Saudara? Baik, kalau dengan demikian maka saya persilahkan Saudara untuk nanti memaparkan selama 15 menit, maksimal 20 menit. Setelah itu nanti akan disusul dengan ujian ya, dan kemudian nanti ditutup. Demikian. Saya sampaikan sudah berdoa. Berdoa dahulu, silakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Selesai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Profesor Hartuti sebagai Ketua Penguji, Bapak Yanuar sebagai Penguji 2, Profesor Indah sebagai Dosen Pembimbing 1 sekaligus Penguji 4, dan Profesor Purnawan sebagai Dosen Pembimbing 2 sekaligus Penguji 3 yang saat ini hadir secara online. Mohon izin perkenalkan, nama saya Fauzi Ade Priyatna, akan memaparkan proposal tesis berjudul Analisis Penggunaan Dana Desa pada Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Berikut merupakan outline presentasi saya yang terdiri dari 3 bagian, dimulai dari pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, dan diakhiri dengan metodologi penelitian. Desa merupakan unit pemerintahan terkecil di Indonesia yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, di mana salah satu agenda pembangunan Indonesia yaitu membangun Indonesia dari daerah pinggiran dan perdesaan. Hal ini membuat posisi desa cukup penting dalam mendukung pembangunan Indonesia. Terdapat beberapa program yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia untuk mendorong pembangunan desa. Salah satu contohnya adalah program Dana Desa. Program Dana Desa merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari APBN ditransfer langsung ke rekening kas desa. Pada tahun 2024, program Dana Desa telah menyalurkan sekitar 71 triliun rupiah kepada 75.265 desa yang ada di Indonesia. Tujuan utama program Dana Desa dilaksanakan adalah
mendorong pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, program dana desa juga diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di desa, seperti kemiskinan, kesejahteraan, pertanian, pendidikan, hingga lingkungan. Lalu, apa hubungannya dana desa dengan masalah lingkungan? Seberapa penting dana desa dianggarkan untuk mengatasi permasalahan lingkungan di desa? Terdapat dua alasan yang dapat menjawab pertanyaan itu. Yang pertama, saat ini gambaran pembangunan di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari pusat hingga ke desa, masih kurang memperhatikan aspek lingkungan. Kondisi ini dapat dilihat dari hasil penelitian Permatasari tahun 2021 dan Watts tahun 2019. Permatasari melakukan analisis pemanfaatan dana desa di Indonesia berdasarkan pencapaian SDGs tahun 2018 hingga 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 44,77% dana desa pada tahun 2018 hingga 2022 dialokasikan untuk mencapai SDGs nomor 9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur, dengan alokasi anggaran sekitar 83 triliun rupiah dari total 187 triliun rupiah. Sedangkan untuk pilar pembangunan lingkungan, di dalam SDGs nomor 6, 11, 12, 13, 14, dan 15 hanya mencapai 30% atau sekitar 57 triliun dari 187 triliun rupiah. Dalam lingkup yang lebih kecil, Watts tahun 2019 meneliti penggunaan dana desa ada 30 desa di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2015 hingga 2017 yang berfokus pada kegiatan-kegiatan yang dianggarkan melalui dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 47% kegiatan atau sekitar 103 kegiatan dari 221 kegiatan berfokus pada pembangunan infrastruktur. Sedangkan untuk kegiatan di bidang lingkungan hidup hanya sebesar 21% atau 46 kegiatan dari 221 kegiatan, di mana kegiatan tersebut ada penyediaan akses air bersih, serta perkebunan dan rehabilitasi mangrove. Dari kedua data tersebut, hal wajar saja karena anggapan masyarakat desa berpikir bahwa membangun jembatan atau jalan lebih menguntungkan secara ekonomi dibandingkan menyelamatkan lingkungan. Maka dari itu, alokasi dana desa masih berfokus pada pembangunan infrastruktur. Kemudian alasan kedua, masyarakat desa sangat bergantung dengan kondisi alam. Contohnya dari sektor pertanian. Masyarakat desa memiliki mata pencaharian utama sebagai petani. Sehingga kondisi alam yang rusak atau kondisi lingkungan yang rusak dapat berdampak pada sektor pertanian. Ambil contoh perubahan iklim yang menyebabkan banjir dan kekeringan akan berdampak pada sektor pertanian yang merugikan masyarakat desa. Dari data yang ada dari tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan bahwa rata-rata luas lahan sawah padi terdampak banjir mencapai 188 hektar dengan 27%-nya mengalami puso. Sedangkan untuk rata-rata luas sawah padi yang terdampak kekeringan mencapai 255 hektar atau sekitar 29% mengalami dan dengan 29% mengalami puso. Memang jika dibandingkan dengan luas total lahan sawah padi di Indonesia yang mencapai 10-11 juta hektar, dampak banjir dan kekeringan itu terbilang kecil karena hanya berpengaruh sekitar 1-3%. Tapi perlu diingat bahwa padi merupakan komoditi utama pangan masyarakat Indonesia, sehingga kerusakan produksi padi, gagal panen dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Lalu, kenapa Kabupaten Semarang? Ada 3 faktor yang membuat lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Semarang. Yang pertama, alokasi dana anggaran dana desa pada bidang lingkungan hidup di Kabupaten Semarang masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari data 3 tahun terakhir, 2022 hingga 2024, bahwa alokasi anggaran dana desa hanya mencapai 5% sampai 11%, dengan rata-rata per tahun hanya 7,51%. Kemudian, faktor kedua adalah sektor pertanian menempati urutan keempat terbesar penyumbang PDRB Kabupaten Semarang. Jadi dapat dilihat bahwa masyarakat desa Kabupaten Semarang masih berprofesi sebagai petani sebagai
mata pencaharian utama. Dan yang ketiga, lokasi Kabupaten Semarang yang cukup strategis karena berada di antara 3 kota besar, yaitu Kota Semarang, Kota Solo, dan Kota Yogyakarta. Oleh karena 3 faktor tersebut, maka Kabupaten Semarang dipilih menjadi lokasi penelitian. Dari uraian yang telah saya paparkan, penelitian ini merumuskan 3 masalah. Yang pertama, bagaimana alokasi dana desa pada bidang lingkungan hidup di Kabupaten Semarang. Yang kedua, berapa estimasi jumlah dana desa yang akan dialokasikan oleh desa untuk bidang lingkungan hidup pada tahun-tahun mendatang. Dan yang ketiga adalah apa saja faktor yang mendorong dan menghambat alokasi dana desa pada bidang lingkungan hidup. Rumusan masalah ini akan dijawab melalui tujuan penelitian yang ada 3. Yang pertama, menganalisis alokasi dana desa pada bidang lingkungan hidup di Kabupaten Semarang. Yang kedua, menganalisis jumlah dana desa yang akan dialokasikan oleh desa-desa di Kabupaten Semarang untuk bidang lingkungan hidup pada tahun-tahun mendatang. Dan yang terakhir, menganalisis faktor-faktor yang mendorong dan menghambat alokasi dana desa pada bidang lingkungan hidup. Selanjutnya pada bagian tinjauan pustaka, penelitian ini berfokus pada 3 poin utama, yaitu dana desa, masalah lingkungan hidup di desa, dan contingent valuation method. Sejarah perkembangan dana desa dimulai sejak tahun 1998 melalui program pengembangan kecamatan yang dilaksanakan untuk mengatasi krisis ekonomi pada akibat reformasi. Kemudian pada tahun 2007 program tersebut dikembangkan menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pada era Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan akhirnya disempurnakan pada tahun 2015 bernama Program Dana Desa pada era Presiden Bapak Joko Widodo. Dalam menganggarkan kegiatan dana desa, terdapat 2 regulasi utama yang mengatur jenis-jenis kegiatan dan kode rekening kegiatan, yaitu Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, sebenarnya apa saja masalah lingkungan hidup yang ada di desa? Penelitian ini merangkum setidaknya ada 6 masalah lingkungan hidup yang masih sering dihadapi oleh desa, yaitu permasalahan sampah, air bersih, sanitasi, deforestasi, pencemaran, dan bencana alam. Lalu, untuk melengkapi penelitian ini digunakan contingent valuation method, yang merupakan metode penilaian atau valuasi ekonomi untuk barang dan atau jasa lingkungan. Valuasi ekonomi ini didapat dengan cara bertanya kepada narasumber tentang nilai kesediaan membayar yang akan dikeluarkan oleh narasumber terhadap barang dan atau jasa lingkungan. Secara sederhana terdapat 4 tahapan contingent valuation method, yaitu pertama membangun pasar hipotetik, kemudian memperoleh nilai tawaran kesediaan membayar, yang ketiga menghitung nilai rata-rata kesediaan membayar, dan yang terakhir adalah menghitung total nilai kesediaan membayar. Masuk di bagian metodologi penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Semarang, populasi 208 desa dengan sampel 68 desa, khususnya kepala desa, dengan teknik simple random sampling. Metode pengumpulan data ada 3, yaitu studi literatur, studi dokumen, dan wawancara semi terstruktur. Untuk metode analisis ada 3, analisis statistik deskriptif, analisis CVM, dan analisis kualitatif. Berikut merupakan roadmap penelitian ini, di mana terdapat 3 bagian yang mana masing-masing bagian menjawab masing-masing tujuan penelitian. Jadi ada 3 bagian atau 3 tahapan penelitian untuk menjawab 3 tujuan penelitian. Untuk masing-masing tahapan akan dijelaskan pada slide berikutnya. Tahapan pertama untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama. Data yang digunakan merupakan realisasi penggunaan dana desa di Kabupaten Semarang tahun 2022 hingga 2024 pada bidang lingkungan hidup yang bersumber dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Teknik pengumpulan data, studi dokumen, dan teknik analisis data, analisis statistik deskriptif. Hasil dari tahapan ini adalah presentasi dana desa bidang lingkungan hidup di Kabupaten Semarang tahun 2022-2024 yang akan disajikan melalui grafik atau tabel. Bedanya dengan grafik sebelumnya di latar belakang adalah pada tahapan ini, hasil tabel atau grafik akan lebih rinci dan detail untuk jenis-jenis kegiatan bidang lingkungan hidup apa saja sesuai dengan
regulasi atau studi literatur yang ada. Secara rangkumannya adalah ada 6 kegiatan di bidang lingkungan hidup, yaitu penyediaan air bersih atau air minum, fasilitas sanitasi atau limbah cair domestik, pengelolaan sampah, pengembangan energi terbarukan, konservasi hutan atau sejenisnya, serta mitigasi dan penanganan bencana alam. Lalu masuk ke tahapan kedua, untuk menjawab tujuan nomor 2, sumber datanya adalah 68 kepala desa yang ditentukan melalui teknik Slovin. Teknik pengumpulan data adalah wawancara semi terstruktur. Teknik analisis adalah analisis CVM. Dengan hasil tahapan ini adalah nilai alokasi anggaran dana desa yang mau dikeluarkan atau dianggarkan oleh desa untuk bidang lingkungan hidup. Pada tahapan 2 ini, fokus utama adalah mencari nilai kesediaan membayar kepala desa terhadap dana desa untuk bidang lingkungan hidup, di mana ada 4 proses atau 4 tahap CVM. Yang pertama, membangun pasar hipotetik, di mana pasar hipotetik ini sebagai acuan atau gambaran secara umum bagaimana alokasi dana desa yang sudah ada di tahun 2022 hingga 2024 untuk bidang lingkungan hidup. Dapat dilihat bahwa kalau berkaca pada 3 tahun sebelumnya, dana desa di bidang lingkungan hidup hanya sekitar 5% sampai 11%. Kalau dirata-ratakan hanya sekitar 7,51%, di mana kalau menggunakan data dana desa Kabupaten Semarang tahun 2024 sebesar 209 miliar, maka hanya 15 miliar per tahun atau hanya sekitar 75 juta per desa. Nilai 7,51% ini menjadi acuan dasar atau preferensi untuk masuk ke tahapan CVM nomor 2, yaitu memperoleh nilai tawaran kesediaan membayar. Nilai 7,51% ini menjadi nilai minimum atau nilai awal untuk membuat 2 skenario. Skenario 1 adalah 15%, 2 kali lipat dari nilai awal. Kemudian skenario 2 adalah 30%, 4 kali lipat dari nilai awal. Nilai 30% ini juga sesuai dengan penelitian Permatasari sebelumnya yang menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa untuk mencapai SDGs, pilar pembangunan lingkungan, sekitar 30%. Poin dalam tahapan CVM ini ada di tahap nomor 2, yaitu dengan mewawancara kepala desa, dan menanyakan nilai kesediaan membayar. Dengan skema menanyakan dulu skenario 1, kalau skenario setuju maka ditawarkan skenario 2. Jika skenario 2 setuju, maka nilai 30% itulah yang menjadi nilai kesediaan membayar kepala desa. Tetapi jika tidak setuju, maka nilai skenario 1, 15% yang akan menjadi nilai kesediaan membayar. Dan memang jika dari awal tidak setuju dengan skenario 1, maka nilai 7,51% adalah nilai kesediaan membayar kepala desa. Setelah mendapat keseluruhan jawaban narasumber kepala desa, maka akan dihitung nilai rata-rata kesediaan membayar melalui rumus berikut, dan yang nantinya dapat dihitung total nilai kesediaan membayar melalui rumus berikut berdasarkan jumlah total desa di Kabupaten Semarang. Kemudian tahapan terakhir adalah tahap 3 untuk menjawab tujuan nomor 3. Sumber datanya masih tetap sama menggunakan 68 kepala desa dengan tambahan 2 narasumber yang berasal dari pemangku kepentingan atau stakeholder, 1 narasumber dari Kementerian Desa, dan 1 narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Teknik pengumpulan data, wawancara semi terstruktur dengan ditambah studi literatur. Teknik analisis adalah analisis kualitatif. Hasilnya adalah faktor-faktor yang mendorong dan menghambat alokasi dana desa pada bidang lingkungan hidup yang nantinya akan disajikan dalam bentuk narasi. Berikut merupakan timeline kegiatan penelitian saya, dimulai dari Januari hingga target di Juli adalah ujian sidang tesis. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fauzi Ade Priyatna atas paparannya. Berikut ini berarti giliran saya ya Mas Es. Bertanya, atau nuwun. Mas Fauzi, ini menurut saya topiknya Mas Fauzi ini sangat menarik ya. Dan datanya lengkap karena datanya bisa diperoleh dengan mudah oleh Mas Fauzi. Ordal ya, kata ordal ya. Ya. Baik, ini sebetulnya kalau masih proposal sih belum perlu abstrak ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, ada abstraknya di sini untuk memperjelas. Nah, ini
ada beberapa usulan saya yang minor gitu, misalnya kalau menyebutkan regulasi itu harus lengkap ya Mas, misalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2023 tentang gitu ya. Itu kan nomenklaturnya begitu ya. Namanya itu harus lengkap disebutkan, kecuali di atasnya sudah disebutkan, di bawahnya boleh ditekankan. Nah, kemudian ini kan lingkungan, aspek lingkungan itu merupakan salah satu indeks dalam IDM ya. Lainnya apa saja? Oh, itu kan cuma 2 berarti. Ya, kan cuma karena salah satu aspek dalam pencapaian IDM yaitu aspek lingkungan kan kok disebutkan gitu ya secara lengkap. Jadi aspek-aspek IDM adalah apa saja. Nah, kemudian ini antara lain salah satunya ini kan lingkungan. Nah, ini fokusnya adalah pada lingkungan. Gitu. Nah, karena ini salah satu lingkungan, kan Mas Fauzi ini dari MIL ya, jadi Magister Ilmu Lingkungan. Nah, itu sebetulnya bisa di reroute ya, kalau saya usulkan akan lebih kuat begitu, kalau di reroute bahwa salah satu aspek dalam pencapaian IDM itu aspek lingkungan. Nah, kemudian sementara ini kan secara lingkungan ada banyak bencana gitu kan, banyak bencana, pada tadi pertanian dan yang sebagainya. Terus padahal ya faktanya itu masih banyak dana yang digunakan untuk infrastruktur. Kalau ini kan infrastruktur dulu, baru kemudian lingkungan gitu. Itu kalanya kok flow-nya akan lebih kuat kalau ini sudah bagus di halaman 3 bahwa aspek lingkungan. Tapi aspek lingkungan pentingnya apa? Jadi bencana-bencana lingkungan, kemudian baru setelah itu faktanya, ya realnya itu masih digunakan untuk banyak infrastruktur. Jadi misalnya di Bali mungkin kan ini nggak susah ya, kembali itu saya rasa akan lebih kuat. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengapa Kabupaten Semarang Mas yang dipilih? Mohon izin, Prof menjawab. Tadi kalau berdasarkan alasannya itu tadi ada 3. Yang pertama, kalau berdasarkan data penggunaan dana desa di Kabupaten Semarang itu 3 tahun terakhir alokasi dana desa untuk bidang lingkungan hidup masih rendah karena masih sekitar 5-11%. Tapi kan mungkin kabupaten-kabupaten lain juga mengalami hal yang sama. Karena ini kalau yang di halaman 16-17 itu kan kondisi persawahan padi dampak banjir dan kekeringan ya. Nah, kemudian langsung di rumusan masalah itu langsung tahun 2024 Kabupaten Semarang gitu. Kan harus ada reasoningnya gitu ya. Nanti tolong ya dicari ya, kenapa Kabupaten Semarang. Misalnya bisa dari penelitian-penelitian terdahulu, bagaimana gitu ya, misalnya Kabupaten Semarang belum pernah atau apalah, nanti ada alasannya. Ya, misalnya kenapa fokus ini kan karena datanya Indonesia ya. Indonesia, kemudian kenapa Jawa Tengah, nah kemudian Jawa Tengah kenapa Kabupaten Semarang. Nah itu nanti tolong ditambahkan. Dan ini betul tadi Prof. Indah, sebagian data Kabupaten Semarang ini sudah jangan masuk di latar belakang bab 1. Karena latar belakang itu kan atau pendahuluan hanya menunjukkan mengapa penelitian ini menarik dan penting gitu kan. Itu kan sudah ada, sudah banyak. Nah, data yang Kabupaten Semarang ini nanti dimasukkan di dalam hasil saja usulan saya. Jadi nggak hilang, hanya direlokasi begitu ya. Karena proposal itu kan seperti kepala kalau tubuh ya. Nah, nanti hasil itu badannya, kesimpulan itu kakinya gitu ya. Nanti kalau kepalanya sudah gede, badannya harus gemuk gitu. Ya, karena kalau enggak nanti hidrosipalus ya. harus imbang gitu. Nah, itu kemudian kalau bisa hilangkan kata penulis, peneliti gitu ya Mas, kata ganti orang pertama karena ini kan naskah akademik. Ganti dengan bentuk kalimat pasif bahwa dalam penelitian ini akan dianalisis gitu. Jadi jangan ada nama subjeknya di situ. Nah, untuk tabel-tabel yang banyak barisnya, kan ini ada beberapa tabel seperti itu. Saran saya adalah gunakan satu spasi saja gitu supaya lebih mudah terbaca. Jadi naskahnya nggak apa-apa 1,5 ya, tapi untuk tabel 1 saja sehingga lebih readable begitu. Nah kemudian untuk 1.5
di nomor subbab 1.5 itu untuk penelitian terdahulu. Saran saya ini kan karena kalau nomor itu ya, nomor kemudian peneliti. Peneliti dan tahun kan sebetulnya, bukan hanya peneliti ya. Kalau boleh saya sarankan ini kolom 2 dan 3 ini jadikan satu saja. Jadi nomor, kemudian peneliti, tahun, dan judul. Kemudian ditambahkan satu kolom lagi yaitu tujuan penelitian. Nah mungkin ini nanti akan bisa membantu Mas Fauzi tujuan penelitian kenapa Kabupaten Semarang. Jadi misalnya sudah pernah dilakukan penelitian di Kelampok, ya misalnya, kemudian di Brebes, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini supaya ini juga di ini Mas, apanya di clustering gitu, clustering ya. Clustering itu misalnya topik penelitian yang sama itu dijadikan satu. Jadi bukan tahunnya atau bukan apa, jadi tujuan-tujuan yang sama misalnya gitu ya. Itu jadikan satu walaupun tahunnya beda-beda nggak apa-apa. Nah, sehingga nanti pembahasan kenapa Mas Fauzi memilih topik ini itu akan lebih sesuai begitu ya, sesuai dengan klaster. Ada yang karena Mas Fauzi juga membahas tentang penggunaan dana desa di negara-negara lain ya. Ada kan kayaknya ya, program desa lah ya. Ya, yang mirip dana desa. Nah, itu dimasukkan eh, di, di tabel ini enggak? Di tabel 1.3. Mestinya dimasukkan ya. Karena untuk menunjukkan bahwa kajian Mas Fauzi itu tidak hanya nasional gitu ya, tapi juga di jurnal-jurnal internasional gitu. Karena sudah ada kan? Sudah ada, tinggal dimasukkan di sini. Nah, kemudian yang ini jadi ya tabel 2.1 misalnya ini bagus, ini sudah ada jenis kegiatan prioritas penggunaan dana desa dan seterusnya ya yang menunjukkan bahwa lingkungan hidup itu belum begitu diperhatikan begitu. Nah, tolong usahakan kalau memotong tabel itu usahakan minimalisasi memotong tabel ya. Minimalisasi. Jadi misalnya ini kan ada tabel 22 ini ada judulnya itu di halaman 41, badan dan kakinya itu di 42, 43. Nah, itu kan misalnya bisa dijadikan 2 halaman gitu kan akan lebih readable. Nah, kemudian peta ya, peta lokasi itu nanti masuk di ini saja di metode ya, atau hasil di gambaran umum ya bab 4A. Bisa. Tapi petanya mbok diusahakan yang readable. Ini kan tulisannya kecil-kecil, nggak terbaca. Nanti rencananya Mas Waldi akan meneliti di berapa desa? Semua? Jumlahnya semua berapa? Pemilihannya berdasarkan apa? Kok bisa 68? Oke, tapi kan tadi Mas Waldi kayaknya lebih milih desa-desa yang berbatasan dengan kota Semarang gitu kan. Alasannya? Ya, jadi ada sebuah penelitian bahwa yang menunjukkan bahwa masyarakat kota memiliki pengetahuan, wawasan melestarikan lingkungan lebih tinggi, lebih peduli lingkungan. Jadi saya berasumsi untuk mengambil kota-kota yang desa-desa yang berbatasan dengan kota besar di Kabupaten Semarang untuk dijadikan narasumber seperti itu, Prof. Supaya disebutkan sepertinya ya, karena kayaknya di sini tuh berdasarkan asumsi gitu. Kan berarti bukan asumsi kan, berdasarkan hasil penelitian X, gitu kan, bahwa pemilihan lokasi desa yang berbatasan dengan kota itu alasannya bla bla bla. Jadi bukan asumsi, karena di sini tulisannya asumsi. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah di operasionalisasi, Mas, di 1.6. Halaman berapa ya, sebentar. Itu support saja. Halaman berapa, Mas?
Operasionalisasi halaman 30 ya. Oke ya, 30, 31. Satu. Ini Paknya bukan definisi operasionalnya perlu diperbaiki, Mas. Kalau ini kan namanya sebetulnya operasionalisasi konsep. Tujuanmu kan 3 ya. Tujuanmu kan 3. Coba tolong di situ. Tujuannya? Tujuannya. Oh, oke. Oh, ya, ya. Oke. Oke. Berarti ini kalau operasi apa? Analisis apa? Rasionalisasi. Alokasi dana desa. Akan seperti apa? Kualitatif, kuali, dan berarti fenomena dan gejala. Fenomenanya apa? Caranya habis pakai beberapa yang ini kan juga anggap saja maksudnya aku kan misalnya kita mau cari pacar, kamu punya kriteria ya kan, kriteria misalnya salah satunya cantik, aman, kan tidak ada satu tuh kriterianya sebetulnya sama istri kan nggak gitu toh. Kalau kan harus ada kriteria, nah itu harus sudah kan nanti akan menjawab pada yang sekarang hasilnya seperti misalnya mau menganalisis seseorang kan tidak hanya tidak dari matanya, ada latar hidupnya, kulitnya dan seterusnya. Nah, akan lebih lengkap dibanding nah itu yang mesti misalnya operasi danamis ada dicari melakukan validasi kan validasi dan diberlakukan apa sebenarnya kan regulasi dan berdasarkan si penelitian X itu masuk dengan aplikasi danamis dalam penelitian ini. Atau kalau itu dari kan dulunya penelitian kurang kan khusus penelitian jadi dan kemudian pun apa ini bencana satu misalnya kan klit saya buah hanya buah aku pemilihan buah di sebuah kampungnya apa yang bicara saya apa tapi itu yang kami itu nanti seperti
Mungkin tidak semua dibagi tentang banyak sisa ya. Bapak, mohon silakan Pak. Silakan, tapi itu gabungan tentang komunikasi. Saya kira masukan besarnya. Ya, ini kan masih satu. Tapi ini sudah bagus Mas, topiknya saya sangat suka. Ini akan sangat bermanfaat gitu ya untuk desa-desa karena ini yang masih sangat jarang digunakan ya. Mungkin bisa mengutip artikel tentang perdes gitu Mas. Perdes tentang LH, peraturan desa. Coba dilihat karena ya pada alokasi dana pada bidang lingkungan hidup itu misalnya kan untuk membuat kan ini regulasi ya untuk membuat perdes misalnya kan masih banyak desa yang belum punya perdes tentang lingkungan hidup. Coba carilah artikel tentang perdes lingkungan hidup. Nanti desa mana yang sudah banyak menggunakan mungkin itu yang bisa menjadi salah satu alasan kenapa milih Kabupaten Semarang mungkin ya dari artikel tentang perdes. Karena belum banyak juga yang alokasikan untuk perdes. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekarang kami undang Pak Yanuar ya. Monggo Pak. Terima kasih Bu Hartiti. Mas Fauzi. Fauzi anak UI ternyata ya. Oke, Mas Fauzi. Saya tidak akan mengulang pertanyaannya, Prof. Saya akan menanyakan hal-hal yang lain. Penelitianmu ini penelitian kualitatif. Iya Pak. Yakin. Sejauh ini sih saya masih menganggap ini kualitatif Pak. Cuma memang kalau dari hasil Sempro ini ada masukan dan perbaikan terkait arah penelitian, nanti saya akan perbaiki seperti itu Pak. Nah, kualitatif yang Anda pilih itu apakah bisa mengakomodir persoalan penelitianmu ini? Dilihat dari situ deh. Kalau misalnya yang pertama ya tentang menganalisis alokasi dana desa. Itu output yang Mas Fauzi harapkan apa? Outputnya nanti grafik atau tabel yang menggambarkan presentasi tiap jenis-jenis kegiatan lingkungan hidup yang dianggarkan oleh dana desa. Kemudian nanti dinarasikan Pak, seperti itu kurang lebih. Oh, menarasikan itu namanya kualitatif gitu? Saya beranggapan seperti itu untuk saat ini Pak. Dan memang sepertinya porsi kualitatif itu banyak di tujuan nomor 3 sih Pak menurut saya. Jadi memang akhir dari penelitian ini sebenarnya memang nanti di tujuan nomor 3 ingin mengetahui faktor apa sih yang mendorong dan menghambat desa-desa nih untuk alokasi dana desa. Jadi mungkin proporsi kualitatifnya banyak di situ yang akan coba saya cari atau gali lebih dalam langsung ke kepala desa. Yang ketiga ini pakai analisis vektor juga bisa kok, kuantitatif. Malah lebih presisi soalnya. Karena kan gini loh, saya cuma melihat sebuah inkonsistensi. Kalau kualitatif, istilah saya protokolnya mesti menggunakan protokol kualitatif. Ya.
Di sini Anda masih ngomong tentang sampel, ngomong tentang apa namanya rumus Lovit. Itu kan terminologi seperti itu nggak ada di terminologi, nggak ada di kualitatif. Ya, kalau tadi misalnya Mas Fauzi bilang mungkin kualitatif ada lebih berat di apa namanya di yang nomor 3, nomor 1, nomor 2 pakai apa? Baik, Pak. Nah, nanti Di dikoreksi S2 kembali. kayaknya memungkinkan untuk dua gitu ya, kuantitatif sama kualitatif. Boleh, namanya mixed method. Mixed method itu kan sebuah penelitian yang bukan dua penelitian jalan bareng-bareng, enggak juga sih. Mixed method itu pilihan metode penelitian yang sekuensial. Apa dulu dilakukan, setelah ini selesai, baru langkah berikutnya. Atau sini. Tuh. Ya, makanya eh, kalau kita ngomong kualitatif misalnya ya, pertanyaan kualitatif itu pertanyaan tentang why dan how. Why dan how. Nah ini masuk nggak gitu? Artinya ini saya pengen apa namanya? Makanya pertanyaan awal saya kan yakin Anda kualitatif gitu kan. Padahal yang ditulis di sini tuh kayaknya kok nggak kualitatif kualitatif banget gitu. Ada hal-hal yang harus harus dipertimbangkan. Artinya mungkin perlu ditambah metode lain selain kualitatif. Jadi tidak kemudian disimplifikasi kualitatif. Menarasikan itu kan bukan berarti kualitatif. Ya, Baik, Pak. jadi nanti jadi apa dipertimbangkan untuk menambah atau mempertajam lagi sebenarnya pilihan metodenya apa. Gitu. Oke, terus hmm, tinjauan pustakamu ini kayaknya yang bikin tebel di sini nih. Ya. Ya, Pak. Kayaknya saya nggak sadar nulis. Tiba-tiba jadi banyak. Tinjauan Mungkin nanti pustaka, tinjauan pustaka itu yang saya tahu ya, itu kan untuk membangun state of the art. Kemudian untuk juga memberikan apa ya isinya tentang teori atau konsep yang dipakai. Nah, saya masih beranggapan Anda pakai kualitatif ya. Nah, kualitatif itu juga harus ada teori atau konsep yang teori. Kalau di S2 teori pasti. Teori. Teori yang dipakai sebagai landasan Anda untuk melakukan proses apa namanya hmm, teori bukan kalau verifikasi teori itu kuantitatif semacam artinya teori itu dipakai sebagai landasan Anda untuk melakukan proses analisis kualitatif. Nah, saya belum melihat satu teori yang dipakai satu atau dua, mestinya lebih dari satu kalau S2, yang dipakai sebagai nantinya akan dipakai sebagai landasan pembahasan di analisis kualitatifmu gitu. Jadi ini banyaknya tentang lebih banyak tentang definisi-definisi gitu ya. Misalnya tentang apa namanya penggunaan dana desa yang paling gede banget teori itu tentang good governance itu kan juga bisa. Tapi itu gede banget. Tapi nanti cari turunannya ya, cari turunannya ya tentang apa lagi? Ya, artinya saya belum melihat teori yang ditulis di sini tentang persoalan penelitian ini. Oke, datanya banyak banget, tapi saya setuju dengan Prof. Hatuti, simpan aja di apa namanya eh, yang selanjutnya. Nah, eh,
Misalnya ini, analisis alokasi dana. Pertama, ukuran penilaiannya apa? Di sini hanya ingin dari tujuan ini targetnya outputnya memberi gambaran saja sih Pak, memberi gambaran secara detail atau ya secara detail terkait ini loh alokasi dana desa di pada kegiatan-kegiatan lingkungan hidup di Kabupaten Semarang. Ini berapa misalnya untuk air bersih, untuk pengadaan air bersih berapa persen, untuk ini berapa persen. Jadi terlihat mereka untuk kegiatan lingkungan hidup pun mereka misalnya prioritas di air bersih misalnya. Seperti Berarti itu, Pak. Anda tidak melakukan analisis dong? Anda tidak perlu melakukan analisis ya? Hanya mendeskripsikan saja. Lu saya nanya. Ya, sepertinya hanya sebatas Nah, mendeskripsikan. itu akhirnya kan problemnya apakah ini pas dengan level S2? Itu yang persoalan. Yang kedua, sama. Ini juga sebenarnya mendeskripsikan saja. Nah, ini kalau menurut saya Pak, di tujuan 2 dari penghimpunan data hingga akhir itu nanti kan ada nilai hasil akhirnya. Mungkin itu akan dianalisis memang kalau untuk di kasus-kasus atau studi lain apakah sudah sebesar itu anggarannya atau alokasinya, persentasenya gitu. Ya, makanya kan selalu pertanyaannya patokannya apa? Patokannya itu tadi ada penelitian yang terdahulu ini Pak sebelum yang 2. Masih mungkin kan? Belum yakin. Ayo Mas. Kalau ditanya tegas ini loh, Bisa Pak, patokannya ini. patokannya itu tadi Pak. Jadi Kalau menurut saya nggak ada sebuah ukuran yang pas gitu ukuran bahwa yang pas. misalnya sebenarnya dana sebenarnya yang bagus tuh estimasi jumlah dana desa tuh berapa sih? Ukurannya apa? belum nemu untuk Belum kan? ukuran. Faktor-faktor misalnya yang saya lanjut yang ketiga tentang apa faktor-faktor mendorong dan menghambat. Ini caranya Anda mau mencari datanya seperti apa? Wawancara langsung ke narasumber Pak, nanya sih, bertanya. Terus nanti dikumpulkan kan hasilnya, kemudian dianalisis mereka alasan terkuatnya apa sih untuk yang mendorong atau yang menghambat, seperti itu sih Pak. Kurang lebih gambarannya. Terus dibebasin kepada narasumbermu itu yang menjudgment bahwa ini pendorong, ini penghambat saja. Nanti mungkin nanti saya akan menawarkan hasil penelitian yang lain juga terkait ini ada beberapa alasan dana desa masih belum menjadi prioritas pembangunan desa. Ada satu contoh jurnal yang pernah saya baca. Anda udah baca jurnal berapa dengan penelitian yang serupa? 10 sampai 15. Di jurnal itu nggak ada mengutip teori sama sekali. Kayaknya saya belum baca. Nah, ini tak kasih tips ya. Daripada Anda pusing-pusing cari teori atau cari buku, baca jurnal dulu. Di jurnal itu kan pasti mereka mengutip tuh. Ya kan? Oh, nah pakai teori ini, cari kemudian teori itu di buku atau di sumber yang lain. Metodenya juga gitu. Oh, saya ada beberapa penelitian pakai teori ini. Anda ambil aja, tapi cari sumbernya. Teori bisa diambil, bisa dicari inspirasinya dari jurnal. Teorinya apa, persoalannya apa. Jadi itulah sebenarnya pentingnya Anda melakukan literature review dulu sebelum Anda melakukan penelitian. Selain melihat bahwa posisi penelitianmu itu di antara penelitian-penelitian yang sudah ada itu di mana. Ya, baik Pak. Ya Mas, jadi yang lain sudah ditanyain Prof. Hatuti, jadi saya masuk aja ke fokus ke situ, ke metode penelitian. Soal masalah kenapa Kabupaten Semarang dan kemudian dipilihnya itu kan sudah dijawab semuanya. Saya rasa itu, Prof. Indah. Atau nuwun Pak Yanuar.
Sekarang berarti giliran Prof. Purnawan ya. Ambil nyuwun sewu Prof Indah, saya ada acara di jam 11 di Tembalang. Nanti juga ngajar sehingga saya izin mendahului. Terima kasih. Prof Indah. Jadi, terima kasih Prof. Tadi menarik sekali masukan dari Prof. Pak Yanuar ya. Salam Prof. Pak Yanuar. Jadi memang saya sedikit kurang menambahkan kemarin, ada nggak aturan yang mengatur terkait dengan proporsi dana desa itu? Nah, nanti kalau ada proporsinya seperti apa? Apakah dana desa itu harus berwawasan lingkungan begitu ya? Nah, kalau tidak ada nanti mungkin bisa menjadi masukan apa namanya bagi pemerintah khususnya ini Kemendes ya. Ternyata dari praktek di lapangan itu sudah ada proporsi dana desa yang dialokasikan. Nah, kemudian yang kedua itu terkait dengan isu lingkungan apa di dana desa yang digunakan gitu ya, isu-isu lingkungan terkait dengan dana desa. Itu tadi menarik kalau dianalisis seperti yang disampaikan Pak Yanuar tadi. Jadi ketika dana desa itu untuk apa? Misalkan kita nyambung pada SDGs, air misalkan begitu ya Mas. Nah itu disambungkan bagus itu nanti. Oh ternyata untuk misalkan apa namanya berwawasan lingkungan yang terkait mendukung keberlanjutan terkait dengan air begitu ya. Saya kira nanti jadi menjadi menarik dari praktek di desa bisa mungkin menjadi masukan input untuk pemerintah ya Kemendes ya begitu ya untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan begitu melalui pemberian apa namanya dana desa tadi. Suara saya sampai ya Mas? Saya agak batuk jadi. Jadi ada dua itu yang mungkin nanti perlu kita diskusikan bersama sehingga nanti dampak dari penelitian itu punya apa namanya manfaat bagi mungkin apa namanya kementerian begitu ya. Yang tentu pemerintah sedang menggaungkan ini tadi apa namanya pembangunan berkelanjutan. Baik, Prof. Mungkin itu sedikit dari saya, Prof Indah. Terima kasih waktunya. Kita kembali Prof Indah. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Prof Purnawan. Yang terakhir ini Prof Indah, monggo silakan sebagai pembimbing. Terima kasih Pak Yanuar untuk waktu yang diberikan kepada saya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Prof Pur, nanti ini Fauzi mesti harus membenahi lagi. Tadi saya mendengarkan komentar dari Pak Yanuar tadi, maka sebetulnya metodologi yang dipakai itu juga harus sesuai itu ya. Gini, kalau menurut saya mengusulkan ini begini Pak Yanuar dan juga Prof Pur, kita kan kemarin sepakat pas Fauzi dulu supaya originalitas dibuat seperti apa gitu. Yang penting dimajukan dulu untuk ujian proposalnya. Tapi ya ada beberapa yang perlu dibenahi lah itu karena kita ingin mendapatkan masukan dari penguji. Ini saya sudah mempelajari dan juga tadi dari aspirasi dari penguji Prof Hartuti, Pak Yanuar, dan baru saja juga Prof Purnawan. Maka izin saya mengusulkan mungkin gini aja karena waktunya juga sudah terlalu lama bagi Fauzi untuk menempuh studi ini, terutama untuk tesisnya. Saya izin untuk mengusulkan beberapa masukan untuk judulnya. Kalau setelah saya tahu lalu lintas pertanyaan, saran, dan juga apa yang dipaparkan oleh mahasiswa,
Bagaimana kalau judulnya adalah model penguatan pembangunan di bidang lingkungan hidup melalui pemanfaatan dana desa di Kabupaten Semarang. Nah, tujuannya mungkin nanti bisa dibuat seperti ini. Ada 3 tujuan yang sudah saya usulkan ini. Yang pertama itu adalah mapping untuk recognition survey. Bagaimana implementasi dan atau rencana program atau kegiatan pembangunan di lingkungan hidup di pedesaan. Kabupaten Semarang kan ada yang berbatasan dengan Semarang, maka itu sudah masuk urbanized. Tapi ini nanti kita lihat bagaimana sih petanya alokasi dana desa atau pembangunan kegiatan pembangunan lingkungan di pedesaan di Kabupaten Semarang itu dipakai untuk apa sih alokasi dana desanya. Jadi proksi yang kita pakai adalah untuk dana desa. Kan kita dapat mapping tuh. Nah, mapping itu nanti bisa berupa persentasenya, atau juga tadi bisa dilihat dari distribusi rupiahnya. Kemudian dana desa itu sudah dipakai untuk membangun apa gitu. Nah ini tadi yang ditanyakan oleh Pak Yanwar itu salah satunya adalah itu. Kita buat pemetaan mapping dengan recognition survey. Sudah digambar seperti kita kalau ke lapangan itu ngomong sama nanti di sana pengambil kebijakannya siapa gitu kan. Entah itu kepala desanya atau di sana yang diminta untuk membantu untuk mengalokasikan dana desa itu siapa gitu, kita dapat peta lah begitu. Nah, setelah itu kita juga ingin tahu profil bagaimana sih kesadaran dari stakeholder ABGC-nya itu. Dari akademisi, bisnis, government, community yang ada di Kabupaten Semarang atau yang mendukungnya itu bagaimana sih pembangunan di bidang lingkungan hidup. Mereka tingkat kesadarannya bagaimana gitu. Nah, dari kesadaran untuk pembangunan di lingkungan hidupnya itu nanti yang kita hadapkan dengan dana desa itu terus yang dimasukkan untuk membangun lingkungan hidup itu ada enggak gitu. Jadi nanti kan ada porsi yang bisa kita crosskan ya. Jadi kesadarannya bagaimana, kesadaran ABGC-nya itu bagaimana terhadap pembangunan di lingkungan hidup yang dibiayai dengan dana desa itu berapa persennya. Jadi ada 2 potret itu. Satu potret bagaimana, jadi nanti potretnya saya catatkan sekalian di sini supaya tidak lupa. Potretnya itu adalah satu, itu bagaimana alokasi atau distribusi dari pembangunan lingkungan hidup, LH-nya, pembangunan LH-nya. Yang kedua, bagaimana dari butir nomor 1 ini, pembangunan lingkungan hidup ini, itu dibiayai dengan dana desa. Atau dengan kata lain, dana desa itu ada beberapa yang masuk untuk LH itu berapa porsinya gitu. Ini jadi potret untuk masuk yang di tujuan penelitian yang kedua ini nanti outputnya ini. Ya, ketemu patternnya. Setelah itu kalau sudah tahu statusnya, ternyata dana desanya itu sebetulnya ya cukup banyak, tapi untuk LH-nya mungkin hanya katakanlah
2% dan alokasinya seperti ini. Itu kan ketemu polanya tuh. Nah, nanti masuk tujuan 3. Bagaimana mendesain penguatan pembangunan lingkungan hidup melalui ini tadi, dana desa. Itu nanti yang menggunakan CVM, begitu. Jadi, metodologi yang dipakai untuk menjawab tujuan 1 ini, recognition survey, ini ya cukup dengan deskriptif statistik saja. Nih, deskriptif statistik gitu. Untuk jawab tujuan yang kedua, bagaimana kesadarannya, maka ini bisa pakai mix method tadi. Mix method. 1, mix metodnya kita akan perlu wawancara dengan APGC. Gitu. Nah, ini kalau mau dibuat responden sampel juga bisa. Kemudian atau kita in-depth langsung dengan kualitatifnya gitu. Maka itu nanti ada ketemu bagaimana awareness, tingkat kesadaran dari stakeholders APGC tadi terhadap pembangunan di bidang lingkungan melalui dana desa gitu. Nah, itu bisa 2. 1 bisa dengan in-depth interview. Yang kedua kalau mau dengan kuantitatif bisa juga gitu. Maka ini nanti belajar bagaimana in-depth interview dari APGC ini menggunakan snowballing gitu. Kalau yang kuali ya, karena tadi dikoreksi sama Pak Yanuar, kualitatif yang seperti apa. Kalau hanya deskriptif itu tidak kualitatif begitu. Nah, ini yang kualitatif, maka ini dengan in-depth interview itu pakai snowballing gitu, snowballing sampling. Tapi yang menggunakan kuantitatif itu bisa dengan wawancara yang dengan responden begitu ya, itu responden dan key person gitu, key person. Tuh. Nah, ini nanti akan punya target outputnya untuk untuk objektif number 2 itu adalah awareness dan persepsi dari stakeholders terhadap pembangunan di bidang lingkungan yang memungkinkan nggak dialokasikan dari dana desa. Ini ketemu gitu. Nah, untuk yang kalau sudah ketemu polanya, awareness-nya gimana, dana desanya yang tadi nomor 1 itu bagaimana, maka ini nanti dari potret tadi kan, potret alokasi distribusi dana desa untuk dana LH itu bagaimana, kemudian di cross-tab-kan, ini adalah dana desa, kemudian yang satunya di sini adalah tentang distribusi, jadi pembangunan LH-nya itu realisasinya bagaimana gitu. Maka ini ketemu cross tab-nya gitu, cross tab gitu. Terus baru yang di nomor 3 tadi desainnya untuk supaya penguatan pembangunan lingkungan hidup melalui dana desa, maka itu menggunakan stakeholder assessment, ada hasil bagaimana maunya dan sebagainya, desainnya, baru nanti dibuat CVM-nya. Fauzi tahu CVM? Bukan seperti yang di sini. Oh, bukan seperti di situ, Bro. Contingent valuation method itu kayak saya mau mendesain apartemen, gitu loh. Saya mau mendesain apartemen. Apartemen model apa? Ada studio. Ada yang 2 kamar, 1 guest room. Misalnya tipe studio, tipe apartemen 2 kamar itu. Ini studio namanya misalkan Melati.
ini dahlia, gitu ya. Dua tipe ini, gimana cara mendesainnya gitu. Maka kan ada konstruksi toh kalau di kalau kita terapkan di bangunan, ada konstruksi. Konstruksi ini siapa yang tahu? Ya ahli arsitek dengan ahli sipil dan juga dari marketingnya itu kan di masyarakat pengennya pasarnya maunya apa kan gitu. Lokasinya dan di mana? Melati dan Dahlia. Oke, dibuat. Harganya berapa? Kan gitu. Setelah itu ini nanti ditawarkan ada yang mau beli enggak gitu loh. Nah, itu CVM-mu itu nanti seperti itu. Nah, CVM-mu dari hasil stakeholder tadi diwawancara kira-kira gimana caranya untuk dana desa itu, kemudian bagaimana kesadaran untuk lingkungan hidup, bagaimana diterapkannya dan sebagainya, maka nanti oke, sekarang maka kita berikan prioritas misalkan. Nah, CVM-nya ini tadi, maka prioritas apa? Dana desa yang dipakai misalkan untuk membangun katakanlah lingkungan hidup kan mereka juga banyak. Maka di apa? Di infrastrukturnya atau di pertaniannya atau di apa? Itu yang dipilih gitu. Nah, misalnya diambil apa ya Pak Yanwar, kalau di Kota Semarang itu kan dekat dengan Semarang kota ya. Maka itu mungkin pembangunan di bidang apa? Gitu. Harus dipilih karena dana desa itu kan lurahnya kepala desa itu tidak diberi oleh instruksi di atas, sak senengmu kan gitu. Maka ini kan kita yang harus mengarahkan. Bukan berarti desain riset kita harus dipakai nanti tidak. Tapi kita sebagai saintis itu meng-create sesuatu. Meng-create desain melati studio. Dahlia dengan 2 kamar. Itu kan kreatan kita. Nah, kita sebagai saintis meng-create itu gitu loh. Nah, sampah gitu. Berapa dana desa yang dipakai untuk alokasi pengelolaan sampah gitu. Maka desainnya gimana gitu. Dari dana desa nanti untuk membangun mengelola sampah, rancangan kita bagaimana? Udah itu aja ya Pak Yan ya. Saya kira kok lebih operasional gitu. Ini dikhususkan untuk sampah misalkan. Pengelolaan sampah bagaimana gitu. Fauzi paham yang tak maksud enggak? Sedikit-sedikit paham, Prof. Nah kok sedikit malah sing paham pembimbingnya ki piye? nanti mungkin setelah Sempro diskusi kembali dengan Prof. Indah. Oke, jadi itu. Oleh karena itu matriks yang disarankan Pak Ian tadi, itu matriksnya itu ini kan tadi tujuannya. Metodologinya pakai apa? Maka tujuan 1 pakai apa? Targetnya nanti ini menghasilkan apa? Oh, pemetaan apa? Jadi metrik ini jelas dibuat begitu. Kamu membaca ini, ya, membaca ini yang sudah tak desainkan, itu sudah jadi desainnya, gitu. Itu, saya kira itu. Nanti kita ketemu lagi dengan Prof Pur ya. Kapan Prof itu alokasikan waktu. Tapi saya kira ini kok biar diperbaiki oleh Fauzi dulu. Setelah ini nanti Fauzi memberikan ke Pak Yan, ya desainnya apakah seperti ini Pak Yan? Itu ini. Nanti finalnya saya dengan Prof Pur nanti kita detailkan betul. Gitu. Baik, Prof. Iya, gitu. Baik, Prof. Oke, terima kasih. Saya kira kok begitu dulu ya, Pak Yan. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan, Prof Pur? Saya setuju, segera saja. Yang penting Fauzi semester ini lolos. Sudah lolos. Nanti nggak kembali ke Kemendes nanti. Oke. Baik, berarti kita bisa tutup forum ini. Terima kasih Mas Fauzi, Prof Indah, Prof Pur. Saya tutup forum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prof Indah, Pak Yanwar. Matur nuwun Prof. Sampai ketemu. Terima kasih Prof Purnawan. Ya izin live dulu. Monggo nderekaken.